Oke, selamat pagi teman-teman semua. Selamat bergabung di kelas TIK dan hari ini kita memulai dengan materi pembelajaran TIK untuk kelas 2, kelas 11 ya, kelas 11 IPA dan IPS lah. Hari ini kita mau belajar tentang TIK dan materi yang akan kita bahas untuk semester ini adalah jaringan komputer. Dan hari ini Pak Guru mau perkenalkan dulu untuk materi umum dari jaringan komputer. Oke. Perkenalan cukup dan kalian juga sudah pasti tahu siapa nama. Kalau kalian tidak tahu siapa nama tuh awas, nah itu bahaya tuh. Mengapa butuh jaringan komputer? Jaringan komputer sangat dibutuhkan untuk berkomunikasi antara satu dan lain orang, user. Oke. Jadi kalau macam saya mau berhubungan dengan si A misalnya, saya harus butuh jaringan komputer. Sama seperti hari ini Pak Guru mau berhubungan dengan kalian, Pak Guru butuh sebuah jaringan komputer. Komputer itu apa? Komputer adalah perangkat yang digunakan untuk membantu manusia bekerja. HP itu termasuk komputer, bahkan kalkulator itu adalah komputer. Jadi teman-teman harus sedikit paham tentang hal itu. Jadi mengapa butuh jaringan komputer? Ya karena memang dunia teknologi membutuhkan jaringan komputer. Tidak ada lagi yang tidak butuh jaringan komputer. Oke. Untuk apa? Untuk berkomunikasi, untuk membagi file, banyak nonton YouTube dan lain sebagainya. Itu kalian pakai untuk dunia komputer di bagian jaringan. Nah, yang berikut ada studi dari jaringan komputer, teori dasar jaringan komputer. Yang pertama ada network device, routing, network security, dan programming. Jadi bagaimana jaringan komputer itu bisa bekerja? Dia wajib memiliki device itu peralatan seperti kabel. Kalau HP berarti harus ada 2 HP. Kalau cuma ada 1 HP, baru yang HP satu dia mau berhubungan dengan HP mana, kan tidak ada HP cuma satu. Kemudian ada routing itu cara mereka berhubungan. Ingat ya, ini adalah materi dasar. Nanti materi ini semua Pak Guru akan pecah menjadi beberapa materi semua, sehingga teman-teman dorang gampang untuk jaringan. Jadi ini materi umum. Teman-teman bisa cari materi umum ini di mana saja, cari referensi. Nanti materi nanti Pak Guru akan pecah-pecah dia di semester ini. Oke. Kemudian ada network security. Network security itu untuk keamanan jaringan. Jadi ketika jaringan tuh kita pakai, jangan sampai dibobol. Biasanya tuh kan ada chat-chat manja-manja tuh, sayang lagi bikin apa gitu. Itu kalau Pak Guru tahu, Pak Guru bobol lah itu. Nah, orang yang bertugas untuk menjaga keamanan jaringan pada sebuah website atau perusahaan penyedia jasa jaringan itu disebut dengan network security. Oke. Jadi user network security, orang yang bertugas untuk menjaga keamanan data. Kemudian ada programming, orang yang membuat programming program itu wajib ada. Jadi kalau mau berhubungan kita wajib butuh program. Contohnya WhatsApp. Oke. Pak Guru tidak bisa berhubungan dengan kamu, bisa saja Pak Guru berhubungan, tapi harus ada medianya harus ada programnya namanya WhatsApp. Gitu. Jadi harus ada program. Apapun. Kalau tidak ada programnya kita tidak bisa berhubungan. Jadi setelah jaringan itu sudah dipastikan bisa terhubung, harus kita ciptakan sebuah program atau menggunakan sebuah program. Yang berikut pembelajaran apa yang nanti harus teman-teman orang belajari atau dapat, network skill apa yang harus teman-teman pakai, pahami. Network, ada operating system, penggunaan operating OS, Microsoft Word, Windows 7, Windows 7, Mac dan lain-lain. Itu operating system yang bisa dipakai di dalam dunia jaringan komputer. Nah, server dan klien itu penting. Server itu sebuah induk dan klien itu adalah anggota. Berikut router, switch, cabling, dan network device yang Tong bahas tadi di depan. Oke. Jadi router itu penguat sinyal, switch itu pembatas, cabling itu ya bagaimana kita menyambung kabel di dalam dunia jaringan itu beda. Oke. Tidak semua orang bisa, makanya biasanya ada teknisi IndiHome gitu kan. Teknisi IndiHome itu ya itulah, pokoknya mereka punya teknik tersendiri untuk menyambung kabel. Itu nanti kabel yang nanti Pak Guru ajarkan ke kalian namanya kabel UTP. Itu kita bagaimana cara kesambungnya. Dan yang
Kedua adalah hacking not cracking. Jadi teman-teman diajar untuk menjadi hacking bukan cracking. Karena cracking itu berhubungan dengan orang-orang yang sedikit jahat, nah, gitu. Mencuri ya. Hacking itu orang-orang biasa digunakan sebutan untuk orang-orang yang memperbaiki sebuah jaringan hacking. Oke, jadi mereka hacking untuk mendapatkan akses, misalnya mungkin HP-nya terkunci, tapi HP itu pemiliknya dia lupa password. Nah, orangnya itu di hacking untuk mendapat password. Tapi kalau cracking itu beda. Cracking ini biasanya program mereka baca, itu berhubungan dengan cracking. Berikut pengertian dasar. Jaringan merupakan sebuah sistem yang terdiri atas komputer, perangkat komputer tambahan, dan perangkat jaringan lain yang saling terhubung satu dengan lain. Oke, itu benar sekali. Atau dengan kata lain, jaringan komputer adalah tersambungnya dua buah komputer menjadi satu. Oke, itu bahasa simpel. Perangkat komputer yang dibutuhkan ya, ada komputer, smartphone juga bisa, ada jaringan, kemudian printer, scanner itu juga bisa pakai untuk jaringan. Perangkat jaringan ada modem, hub, switch, router, firewall. Nah, ini nanti dipecah satu-satu nih biar jangan sampai salah. Ini teman-teman bisa cari di internet semua. Apa itu firewall? Nah, cuman kan kalau di internet pasti mereka tulisnya baku gitu kan, tidak dipecah-pecah. Kita mau menjelaskan pakai bahasanya. Kemudian media internet sejauh ini masih dua saja, ada wireless dan kabel. Oke, kabel, wireless dan kabel. Jadi kalau wireless itu menggunakan signal, sedangkan kabel itu ya pakai kabel. Mic, contoh mikrofon itu sebenarnya bukan wireless sebutannya. Jadi jangan teman-teman, bukan salah juga sih, tapi memang sudah dari sana aja begitu. Jadi tapi sebisanya gitu. Kalau mic pembesar ya pengeras suara, namanya tetap pengeras suara, cuman dia menggunakan apa, wireless kah atau menggunakan kabel gitu. Kemudian dan lain-lain. Aturan akan dibicarakan lebih lanjut. Pak Guru sudah bilang tuh akan dibicarakan lebih lanjut, jadi nanti kita akan bicarakan lebih lanjut. Protokol itu jalur. Jadi jalur, kalau kita mau pergi di rumahnya A misalnya, kita tidak bisa lewat jalan rumahnya si B. Contoh rumahnya A ada di Magelang, rumah C ada di Amerika. Ya kita harus ikut rute yang jalannya ke rumahnya A dan rumahnya B, itu harus ikut rute mereka. Kalau kita salah jalur, berarti kita tidak akan sampai di tempatnya mereka. Lanjut, manfaat jaringan ada sharing, komunikasi, akses web, kemudian membantu memberitahukan informasi, kemudian sebagai sistem penyimpan data. Manfaat jaringan. Pernah tuh simpan data di internet atau di YouTube misalnya, upload video atau di story TikTok, nah, itu tuh kita simpan data. 3 macam jenis jaringan ini dari dulu sampai sekarang. Sebenarnya ada tambah satu, namanya internet. Harusnya tambah satu. Oke, internet. Nah, jaringan itu ada LAN, MAN, WAN, dan internet. LAN itu local area network, MAN itu metropolitan area network, WAN itu wide area network, dan yang terakhir internet. Oke, ini adalah 4 jenis jaringan yang sekarang kita pakai, dan 4 ini masih beroperasi sampai dunia sekarang. Yang membedakannya hanya ruang lingkup area. Jadi areanya biasanya lebih terbatas gitu. Ini sudah dijelaskan di sini, jaringannya lebih kecil dan lain-lain. Oke. Masih ada dia punya penjelasan sih. Nah, ini local area network atau LAN. Tadi yang pertama kan ini kan. Nah, ini LAN ini. LAN. Nah, ini LAN beroperasi pada area yang terbatas, koneksi peralatan berdekatan, menyediakan full time konektivitas, kendali jaringan di bawah administrasi lokal. Jadi ini yang sekarang Pak Guru ada pakai, atau biasa kalian duduk di ruangan TIK itu, komputer kalian tuh menggunakan local area network. Kemudian ada metropolitan area network, meliputi area yang lebih besar, menghubungkan beberapa buah jaringan. Sebagai contoh, jaringan antar bank misalnya, bank Mandiri, tapi Mandiri atau BRI satu bank saja, BRI kota dan BRI kabupaten,
Mereka saling berhubungan menggunakan Metropolitan Area Network. Kemudian ada Wide Area Network. Wide Area Network itu beroperasi pada area geografis yang luas. Contohnya Manokwari berhubungan dengan Timika, Timika berhubungan dengan Nabire, Nabire berhubungan dengan Fakfak dan lain sebagainya. Kemudian ada internet. Nah, internet ini adalah mode jaringan yang paling besar saat ini dan dia menguasai hampir separuh kehidupan kita. Separuh kehidupan Pak Guru bahasa ini gaul sekali Pak Guru. Oke, siapa sih yang tidak main internet? Aplikasi jaringan internet, ya aplikasi jaringan internet banyak. Ada elektronik email, teman-teman biasa pakai Gmail tuh, daftar di Google atau Yahoo, mungkin ada yang sudah tua mungkin pakai Yahoo. Kemudian ada web seperti YouTube, Facebook, teman-teman biasa pakai web tuh. Kemudian ada elektronik conference seperti Zoom. Nah, Zoom itu kan tuh bisa tatap muka atau video call menggunakan Messenger atau WhatsApp bisa juga. Kemudian file transfer. Dan yang terakhir itu ada remote control jarak jauh. Jadi biasanya Pak Guru dorong kalau mau memperbaiki komputer jarak jauh, yang penting komputernya tidak mati, daripada Pak Guru turun atau pergi ke sana jauh, mendingan Pak Guru bilang begini, ayo saya kontrol dari jauh. Biasanya ada program yang dipakai. Yang berikut web. Web ini rumah, semacam rumah. Dalam rumah ini banyak-banyak aktivitas. Jadi contohnya rumah YouTube, web YouTube. www.youtube.com. YouTube ini dia punya fungsi untuk membagikan video, mengupload, membagikan video. Facebook juga sama, tapi Facebook lebih ke tulisan, cerita-cerita, foto dan lain sebagainya. Instagram, foto dan video bisa. WhatsApp untuk chat dan sebagainya. Nah, yang berikut ada email. Itu email tadi bagus jelaskan, ada Google Mail seperti budi@gmail.com atau budi@yahoo.com dan lain sebagainya. Oke, kemudian email, file transfer itu nanti video ini kan Pak Guru transfer, wajib transfer ke kalian. Nah, itu namanya berhubungan dengan media jaringan, Pak Guru bagikan file transfer. Chatting, pasti sudah pernah ada yang chatting lah. Kalau tidak mungkin ya tidak ada yang pernah chatting. Kemudian ada remote control. Nah, remote control. Tapi nanti secara spesifik Pak Guru harus jelaskan remote control, karena kalau dari gambar saja ini kan kalian bingung. Ini ada Windows Server dan lain sebagainya. Bagaimana Pak Guru cara dia buat? Nanti Pak Guru buatkan sebuah video lah untuk remote control. Oke, Pak Guru rasa itu saja video dari Pak Guru untuk materi jaringan secara umum. Oke, nanti kita akan bagi lagi pecah-pecah 20 sheet ini menjadi beberapa materi dan akan kita pelajari di semester pertama di mata pelajaran Oke, terima kasih untuk teman-teman yang punya kesediaan untuk menonton video ini. Silahkan bagi video ini ke teman-teman yang lain yang belum menonton kalau teman-teman rasa ini sangat bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa nanti di bawah video ini nanti ada tugas-tugas yang akan Pak Guru sampaikan. Dadah.